kita akan melanjutkan materi kita masih pada bab 6, limit fungsi aljabar. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikatornya kita masih perlu melanjutkan bagian menentukan nilai limit fungsi aljabar. Kalau minggu kemarin kita sudah menentukan nilai limit dengan cara substitusi dan juga pemfaktoran, maka hari ini kita akan menentukan nilai limit dengan perkalian sekawan. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan di minggu sebelumnya, bahwa kalau mau menentukan nilai limit, kalian bisa menggunakan cara substitusi, bisa pemfaktoran, dan juga perkalian sekawan. Intinya dalam menentukan nilai limit, kalian tidak boleh mendapatkan bentuk 0 per 0. Oke. Nah, di sini ada sedikit informasi untuk bisa kalian memahami perkalian sekawan. Jadi, kalau X kurang dibentuknya X kurang A, maka faktor sekawannya itu X tambah A. Ya, jadi atau yang bagian kedua, akar dari X kurang A, maka faktor sekawannya akar X tambah A. Dan seterusnya. Jadi yang berubahnya itu di tandanya ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan nilai limit fungsi berikut. Ini fungsinya limit X mendekati 1 untuk akar X kurang akar 2X kurang 1 per X kurang 1. Maka kita mulai dari bagian A ini. Ya, karena di sini supaya kita dapatkan hasilnya, maka kita kalikan dengan faktor sekawannya. Faktor sekawan dari akar ini. Berarti akar X tambah akar 2X kurang 1 per akar X tambah akar 2X kurang 1 ya. Harus sama antara penyebut dan pembilang. Maka kita selesaikan bentuk ini jadinya kan akar X kali akar X, X. Terus min kali plus min, terus yang ini yang di dalam akar ini ya ini sama saja kalau kita buat bentuknya ini akar 2X kurang 1 dipangkatkan 2. Nah, berarti kita bisa rubah atau hasilnya itu 2X kurang 1. Oke, yang akar ini kalau bentuknya sama dikali langsung tulis saja. Supaya akarnya hilang 2X kurang 1 sesuai nilai yang ada dalam akar. Intinya bentuk di dalamnya sama. Oke, per X kurang 1 kali ini. Nah, kita selesaikan dulu. Berarti X kurang 2X kan min X. Terus min 1 berarti plus 1. Jadi supaya dapatkan faktor yang sama, berarti kita rubah bentuknya seperti ini, min X kurang 1. Maka dua bagian ini bisa kita hapus. Iya, maka tersisa ini limit X mendekati 1 untuk min 1 per akar X tambah akar 2X kurang 1. Kita coba substitusikan nilai 1 ke dalam ini, maka min 1 per ini 1 tambah 2 kali 1, 1 kurang 1, 1. Jadi akar 1 tetap 1, maka hasilnya min 1 per 2. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian B. Limit X mendekati 27 untuk X kurang 27 per akar pangkat 3 dari X ini kurang 3. Nah, sebelumnya ada informasi dulu. Kalian perlu ingat di aljabar, kalau bentuk pangkat 3, misalkan X pangkat 3 kurang Y pangkat 3, kalau kita faktorkan bentuknya bisa seperti ini. Maka ini kalian perlu ingat supaya kita bisa terapkan di dalam soal ini. Nah, kita mulai kali dengan faktor sekawannya untuk yang pangkat 3 ini, berarti kita susunnya seperti ini. Jadi X kurang 27 per akar pangkat 3 X kurang 3, maka X kurang 27 per akar pangkat 3 X kurang 3 dikali dengan, sesuaikan dengan yang ini ya. Oke,
akar pangkat 3x terus dipangkatkan 2 ditambah dengan 3 kali akar pangkat 3x ditambah dengan 9 ini. Oke, terus hal yang sama juga kita lakukan. Jadi nanti supaya bentuknya ini dapatkan untuk x pangkat 3 kurang y pangkat 3. Kalian bisa lihat. Ini kan x kurang y. Terus ya ini yang pangkat 2-nya ini yang dalam bentuk ini. Terus ada xy-nya yang ini. Terus dapatkan y pangkat 2-nya. Karena min 3 pangkat 2 kan 9. 3 pangkat 2 kan 9. Jadi yang ini. Oke, bentuknya sama seperti ini. Terus kita mulai hitung. Jadi limit x mendekati 27 untuk x kurang 27. Kita mulai lihat karena di sini ada yang bentuk sama, kita selesaikan yang bagian penyebutnya. Oke, yang bagian pembilang kita tulis kembali. Maka ini untuk bagian ini kan bentuknya sesuai dengan ini. Maka kita tinggal tulis x pangkat 3, kan akar pangkat 3 tadi ya. Jadi jadinya x kurang 27. Oke, x kurang 27. Maka kita sudah dapatkan bentuk yang sama di sini. Ini yang kita coret. Jadi tersisa yang ini saja. Jadi limit x mendekati 27 untuk akar dari x pangkat 2, akar pangkat 3 untuk x pangkat 2 tambah 3 kali akar pangkat 3 untuk x tambah 9. Tinggal kita substitusikan 27 ke dalam bentuk ini, maka kita dapatkan di sini akar pangkat 3 untuk 27 pangkat 2 tambah 3 kali akar pangkat 3 27 tambah 9. Ini saya sederhanakan ya supaya bentuknya. Jadi ini pakai 3 pangkat 3, terus ini juga. Maka ini kan 3 kali 2 kan 6, jadinya 3 pangkat 6. Nah 3 pangkat 6 per 3 berarti tinggal 3 pangkat 2. Kalau kita sudah per 3 berarti akarnya sudah keluar. 3 pangkat 2. Nah 3 pangkat 2 kan 9. Terus 3 pangkat 3 dengan untuk akar pangkat 3 seperti ini berarti tambah 3 pangkat 3 per 3. Ya, jadi tersisa 3 kan. Nah, 3 ini kita kali dengan 3, terus tambah dengan 9. Maka hasilnya 27. Oke, seperti ini. Kita masuk ke contoh soal yang berikut, yaitu tentukan nilai limit fungsi berikut. Nah, seperti yang tadi saya sudah beritahu, kalian perlu ingat bentuk aljabar yang kita sudah pelajari di materi-materi sebelumnya. Mungkin kalian masih kelas 1 atau masih di SMP. Nah, itu. Nah, di sini kita lanjut limit x mendekati 1 untuk x pangkat 9 kurang 1 per x kurang 1. Kalau di sini kita lihat bahwa pangkatnya itu 9, berarti bilangan ganjil. Maka bentuk pemfaktoran yang kita bisa buat x kurang 1, ya karena ganjil ya, supaya ini nanti min 1 kali dengan ini harus dapat min, berarti harus plus dong. Oke, terus kalian bisa lihat di sini bilangannya ganjil. Oke, berarti di sini plus ya, supaya bisa perkalian ini dan ini, maka hasilnya harus ada di sini. Oke, berarti seperti ini, maka kita dapatkan faktor yang sama antara penyebut dan pembilang. Maka tersisa yang ini saja, kita tinggal substitusikan 1 ke dalam sini. Kita hitung, ini x pangkat 8, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, pas. 9. Berarti kita tinggal jumlahkan, maka nilai limitnya 9.
Nah, sekarang yang bagian B. Bagian B kalian perhatikan juga. Di sini pangkatnya bilangan ganjil tapi di sini plus. Maka bentuk faktornya seperti ini. Ininya yang positif, di sini semuanya negatif kecuali ini supaya hasil kali antara 1 dan 1 ini harus bernilai positif. Oke, maka hal yang sama juga kita tinggal coret tersisa yang ini. Berarti tinggal kalian substitusikan karena di sini min 1, ingat di sini min 1. Nah, di sini kan kenapa Ibu langsung buat seperti ini karena kalau min 1 kita substitusikan ke bilangan yang pangkatnya genap, maka hasilnya pasti positif ya. Terus kurang. Kalau yang ganjil pasti negatif. Oke, yang genap ini pasti positif. Oke, jadi seperti ini maka hasil akhirnya ini nanti tinggal plus, berarti 7. Nilai limitnya 7. Oke, sekian semoga dipahami.